juta deh. 1 M. 2 M. Ini penontonnya Iya. Baik. Nah, kita akan mendengar lagi kisah sahabat perempuan kita yang satu lagi sebelum kita bahas mengenai Mbak Friska, mengenai sahabat yang satu lagi dengan kisah yang berbeda. Langsung saja kita panggil, ini dia Mbak Amel. Silakan Mbak Amel berbagi kisahnya bersama kami. Mbak Amel, thank you ya for coming ya, melengkapi hari ini. Ustazah Oki dan saya. Oke. Baik, silakan duduk di sebelah saya. Mbak Amel sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Tadi kita sudah mendengar kisahnya Mbak Friska bagaimana karena sebuah keadaan tertentu menggunakan jasa sewa rahim. Saya ingin bertanya kepada Mbak Amel. Nah, Mbak Amel ini melakukan hal yang sama atau seperti apa? Dari awal kesannya seperti apa, Mbak Amel? Kalau aku mungkin ada pernikahan ya. Ada pernikahan, sama sebenarnya pernikahan. Ada pernikahan karena memang udah perjanjian. Oh, perjanjian juga. Karena sebenarnya sih hitungannya aku banyak hutang budi sama keluarga beliau. Ini maksudnya apa? Maksudnya suami Mbak yang pada akhirnya menggunakan orang lain untuk menyewa rahimnya, atau justru Mbak sendiri yang... Aku sendiri. Mbak sendiri? Baik, boleh ceritakan dari awal Mbak? Iya, mungkin karena awalnya anak aku sakit. Mungkin aku memang nggak ada biaya juga. Kebetulan sakit apa Mbak? Leukemia. Sebentar, jadi Mbak tuh udah menikah dengan pasangan, kemudian punya anak. Tapi aku juga sudah pisah kan. Dan pisah dengan single parent. Jadi kebetulan mungkin ada teman ngerasa iba sama aku dikenalin sama keluarga beliau itu, dan mereka bikin perjanjian buat aku. Sebenarnya aku cukup berpikir panjang pada saat itu. Harus nggak, sanggup nggak gitu aku melakukan. Tapi mungkin perjanjian apa kalau boleh tahu? Seperti aku nikah dengan suami seseorang. Kemudian karena keluarga beliau tidak bisa mempunyai keturunan. Oh, berarti terbalik dengan Mbak Friska ya. Kalau Mbak Friska menggunakan orang lain untuk sewa rahim, kalau Mbak justru seorang laki-laki menikah dengan Mbak untuk mendapatkan anak dari Jadi aku dikenalin. Sebenarnya aku tadinya agak berat juga, cuman karena aku berpikir untuk anakku butuh biaya besar untuk pengobatannya. Jadi aku dikenalin dengan istri suami pasangan yang memang tidak mempunyai keturunan. Baik. Jadi kita ada perjanjian di situ. Baik, pada akhirnya Mbak menikah dengan laki-laki tersebut. Jadi si istri itu menginginkan suaminya nikah dengan saya. Istri tersebut tidak memiliki anak. Iya. Jadi untuk biar mempunyai anak, jadi mereka yang asuh. Baik. Pada akhirnya menikah dengan Mbak dengan perjanjian yang tadi Mbak katakan. Perjanjian seperti apa Mbak? Perjanjiannya cuman mungkin adanya pernikahan. Selama proses itu aku mengandung. Kalau memang itu ya setelah aku melahirkan, perjanjian itu selesai. Anaknya diambil oleh mereka. Iya. Dan aku nggak boleh tahu sama sekali. Gini, kita kan perempuan ya. Kadang-kadang kita butuh cinta, sayang, bisa menikah dengan seorang laki-laki. Bagaimana perasaan Anda pada saat itu? Dilema aku dilema sekali. Terpaksa menikahi seseorang. Karena suka sama laki-laki tersebut? Tidak sama sekali. Cuman mungkin aku berpikir untuk anak. Jadi bukan berarti aku menjual, tapi aku berpikir ya udah, mungkin hati nurani ya seorang perempuan apabila tidak bisa mempunyai keturunan itu seperti apa. Baik. Jadi aku ada rasa iba juga sih, kemanusiaan aja. Mbak menikah dengan laki-laki tersebut, Mbak hamil dan melahirkan, mendapatkan anak diambil oleh mereka, dan Mbak mendapatkan sejumlah uang tertentu untuk membiayai anak Mbak yang leukemia. Kalau boleh tahu berapa kompensasi yang diberikan oleh pihak keluarga? Di total mungkin di atas 100. Di atas 100 juta. Dan aku nggak ada biaya sama sekali pada saat itu kan. Dengan 100 juta itu untuk mengobati anak sendiri yang leukemia. Sementara anak yang leukemia sembuh nggak akhirnya? Alhamdulillah sehat. Jadi ya mungkin beban aku ya karena aku nggak tahu anak aku sekarang. Jadi memang perjanjian, jadi ya istilahnya aku ikhlas aja. Baik. Tadi kalau kisahnya Mbak Friska kan orang yang tidak dikenal. Ini Mbak juga nggak kenal belakang apapun. Nggak kenal sama sekali. Baik. Jadi karena mendesak, karena kebutuhan untuk biaya pengobatan, akhirnya Mbak menyetujui untuk menikah dengan jangka waktu tertentu. Tapi memang akan batin ada kan ya Mbak ya? Ini ada. Itu besar banget ya. Maksudnya pergolakan antara iya dan tidaknya itu seperti apa ya Anda melewatinya ya? Cukup dilematisasi aku ya pada saat itu. Mungkin satu sisi aku ngeliat anak aku. Aku berjuang, namanya sebagai single parent, apapun untuk anak aku perjuangin. Satu sisi memang aku
berfokus kepada keluarga mereka, maksudnya hati nurani aja. Karena aku kan mungkin ada curhat juga dengan istri beliau kan, jadi ya udah mungkin terketuk hati aku untuk mengiyakan gitu. Setelah Mbak menikah, Mbak harus menunggu berapa lama sampai pada akhirnya mendapatkan seorang anak? Nggak lama sih, nggak lama. Dari pas pernikahan itu nggak lama. Dalam jangka waktu beberapa bulan saja? Dari 2 bulan? 2 bulan saja? Ditempatkan di mana? Maksudnya dalam artian kan ini berarti kan pernikahan dengan 2 orang gitu ya. Tentu istri di rumahnya sendiri, Mbak di mana? Aku ada di satu tempat. Dan beliau berlaku adil dalam artian hari ini berapa hari di istri yang pertama, di hari itu kemudian berlaku adil sampai pada akhirnya memiliki anak. Dan awalnya sih mungkin itu selama pernikahan, maaf ya, kamu cinta nggak sih sebetulnya? Kita kan perempuan. Sebenarnya sih, jadi aku mulai ada, cuman mungkin karena dia perhatian, dia juga aku lihat berusaha adil, jadi mungkin yang memang aku awalnya memang tanpa suami, jadi mungkin agak meresapi ke hati juga sih. Ada ya perasaan itu. Baik. Sampai akhirnya melahirkan dalam jangka waktu beberapa hari kemudian anak itu diambil. Enggak, justru itu pada saat aku melahirkan di rumah sakit itu mereka udah standby di situ. Langsung diambil Jadi langsung juga. Iya, langsung diambil. Jadi aku sama sekali aku nggak bisa ngeliat anak. Saya mau tahu perasaannya seorang perempuan yang sudah mengandung selama 9 bulan, begitu dilahirkan dengan susah payah, langsung diambil hari itu juga oleh orang lain, seperti apa? Iya. Sahabat perempuan, kalau ingin tahu jawabannya jangan kemana-mana. Kita kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Kembali bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan, masih dengan kisah Mbak Friska dan kisahnya Mbak Amel. Kalau Mbak Friska ini mendapatkan anak, kalau Mbak Amel ini harus melepaskan anak. Tadi saya bertanya kepada Mbak Amel ketika pada akhirnya sudah melahirkan, sudah mengandung selama 9 bulan, kemudian melahirkan, dan hari itu juga anak tersebut diambil oleh pihak keluarga yang lain. Apa perasaan seorang ibu, walau sudah diketahui ada perjanjian seperti itu, tapi kan anak yang baru lahir yang membutuhkan Nyawa aku tuh seperti terlepas gitu. Pada saat aku masih merasakan sakit, aku cuma dengar kabar anak ibu perempuan. Tapi memang mohon maaf, ibu tidak bisa melihat karena harus dibawa dengan ibu. Jadi dilihat pun belum? Tidak sama sekali. Baik, selama proses kehamilan sampai proses melahirkan, apakah suami menemani terus? Iya, berlaku adil sih. Emang mungkin di situ aku jadi ada mulai rasa, maksudnya seperti memiliki suami gitu. Kembali ya, setelah Anda menjaga. Jadi semakin hari aku semakin ikhlas dengan keadaan itu, aku semakin ikhlas. Tapi setelah anak itu pada akhirnya dilahirkan dan kemudian diambil, masih ada kontak lagi apa lost kontak langsung, benar-benar tidak Kita ada? lost kontak langsung. Tapi memang sempat sekali ada komunikasi, mungkin ucapan terima kasih besar dari mereka, dari keluarga mereka. Cuman aku udah nggak bisa ngomong apa-apa, mungkin inilah. Baik, di saat Mbak merasakan kasih sayang, mulai merasakan sayang pada suami, dan tentu saja kepada anak, dan dua-duanya akhirnya pergi begitu saja. Apa yang Mbak lakukan? Ada perasaan-perasaan seperti apa? Ada perasaan menyesalkah, perasaan bersalahkah pada akhirnya mengambil keputusan ini untuk anak, mengobati anak yang leukemia atau seperti apa? Kalau menyesal mungkin nggak sempat terlintas. Cuman aku lebih ke untuk hati nurani aja mungkin. dan coba rasional. Ya aku ibaratnya urusan aku sama Allah di atas, cuman aku ikhlas, mungkin Allah yang lebih tahu. Aku hanya untuk membantu mereka, memang secara kemanusiaan, hati nurani aja. Jadi sama Walaupun sebenarnya agak berat itu anak aku yang dibawakan. Jadi sama sekali sampai hari ini, mohon maaf, anaknya usia berapa yang diambil? 5 tahun. Sekarang sudah 5 Iya. tahun. Belum pernah melihat sampai Belum hari sama ini. sekali, belum sama sekali sampai hari ini. Nggak tahu keberadaannya di mana sampai hari ini. Enggak juga. Terakhir pas diambil memang cuma kontak sekali doang. Setelah itu nggak ada lost kontak sama sekali sampai sekarang. Baik, Mbak Mel sekarang sudah menikah lagi atau masih Belum. trauma? Mungkin ada. Namun tampaknya karena memang udah Iya, berusaha independen saja ya. iya. Aku Karena ini menarik. berusaha untuk jadi single fighter aja. Single fighter saja. Untuk anak-anak. Ini menarik loh, Sazalfi. Maksudnya gini loh ya, sahabat perempuan. Ada kalanya perempuan itu seolah-olah menjadi objeknya gitu. Jadi ketika kita berpisah dari suami, kemudian kita yang mengasuh anak dan anaknya sakit,
perempuan yang dipaksa menjadi penafkah utama, menjadi ayah dan ibu buat anak yang diasuh olehnya, dan suami akhirnya nggak bertanggung jawab sama sekali ya. Dan ketika anak sakit, nah sebetulnya ketika anak sakit dan ibu tidak mampu, pemerintah itu punya tanggung jawab sebetulnya. Namun sayang, Anda yang harus keep the faith gitu loh ya, sebetulnya seorang diri. Jadi justru saya, meskipun ini menyedihkan ya, melepaskan anak, menyewakan rahim dalam tanda petik meskipun ada pernikahan, namun sebetulnya saya acungi jempol loh, karena Anda, usaha yang Anda lakukan saat ini adalah demi untuk pengobatan si anak yang pertama, meskipun sebetulnya ada BPJS, ada apapun sekarang sebetulnya ada sebetulnya ya, ada langkah-langkah lain. Namun tadi Anda keep the faith, Anda betul-betul independen. Inilah ciri perempuan Indonesia sejati ya, berusaha seorang diri menafkahi hidupnya, menafkahi anaknya, dan ini luar biasa sebetulnya dari kacamata lain. Betul. Nah, namun sahabat perempuan, kita harus juga memahami bahwa ibu kandung dengan anaknya sendiri, mereka harus tahu satu sama lain. Bahwa jangan sampai seorang anak sampai besar nanti tidak tahu nasabnya, misalnya keturunannya, atau tidak tahu ibu kandungnya siapa. Karena anak itu ada yang namanya birrul walidain, berbuat baik kepada orang tuanya. Salah satunya tentu orang tua kandung. Mereka memiliki kewajiban, memiliki hak juga untuk senantiasa mendoakan ibu kandungnya. Itu salah satunya. Dan ternyata berat tetap ya Bu ya. Jadi ketika dipisahkan, meskipun ada paham bahwa sejak hamil bahwa ini akan diserahkan kepada keluarga lain, mungkin aku sudah memberikan paham kasih sayang selama hamil. Jadi karena aku tahu pada saat nanti aku melahirkan, aku tidak bisa ngurus dengan selama tanganku sendiri. kehamilan. Apa yang Anda lakukan untuk menunjukkan bahwa Anda sungguh-sungguh mencintai Ya anak mungkin dalam rahim Anda? aku kontak batin, banyak curhat selama aku hamil. Diajak ngobrol. Iya, ibaratnya aku titip dia juga. Apa yang Anda katakan pada calon anak Anda dalam Mungkin nanti kalau misalnya kamu nanti sudah lahir ke dunia dan kamu besar, sayangi orang tua kamu yang mengurus kamu, suatu saat kita pasti akan bertemu. Setuju banget. Ada perasaan rindu selama 5 tahun tidak berjumpa dan tidak melihat wajahnya sama sekali, sehingga Mbak mengalirkan air mata Mbak setiap malam karena perasaan rindu. Sahabat perempuan, kita akan mendengar bagaimana lagi kisah Mbak Friska, Mbak Amel dalam menjalankan kehidupannya dengan seorang anak, yang mana Mbak Amel tadi anaknya diambil oleh orang lain dan tidak pernah melihat sedikit pun. Kita akan melakukan pembahasannya, mendengarkan lagi pembicaraan dari mereka berdua setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Baik sahabat perempuan, di waktu yang sangat singkat ini langsung saja kita bertanya kepada Mbak Friska apa yang didapatkannya pada hari ini dan akan melakukan apa untuk kedepannya. Silakan Mbak. Baik, setelah tadi saya mendengarkan dari Mbak Mel, itu luar biasa sekali, karena memang selama ini saya itu egois bahwa anak saya nanti nggak boleh tahu siapa ibunya. Tapi ternyata kita ini perempuan. Saya benar-benar terharu dengan Mbak Amel bahwa suatu saat nanti saya harus kasih tahu anak saya siapa ibunya sebenarnya. Alhamdulillah malah ketemu hari ini ya, inspirasinya. Ya, mungkin saya cuma berharap dengan keluarga yang mengasuh anak saya suatu saat bisa mempertemukan saya dengan anak saya, karena biar gimana pun batin seorang ibu itu nggak pernah lepas. Betul sekali. Walaupun keberadaannya tidak tahu di mana, tapi tetap Jadi seorang anakku bukan anakku, karena sebetulnya anak bukan objek. Orang tua justru tumbuh kewajibannya ketika dia punya anak. Itu dia Mbak Oki. Untuk Mbak Friska, saran saya adalah dalam surat Az-Zumar 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Wahai orang-orang yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah senantiasa mengampuni semua dosa karena Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Silakan dipertemukan satu hari nanti. Untuk Mbak Amel, silakan untuk senantiasa bersabar dan kuatkan kesabarannya lagi dan terus berdoa, insya Allah akan bertemu dengan Amin ya Rabbil Alamin. Terima kasih Ustazah Oki hari ini. Terima kasih Mbak Friska. Terima kasih. Mudah-mudahan nggak semua pada melo ya, justru menginspirasi. Terima kasih Mbak Vera dan sahabat perempuan yang telah menyaksikan. Mudah-mudahan banyak pembelajaran, banyak hikmah. Dan esok insya Allah kita akan bertemu lagi dengan formasi yang lengkap tentu saja. Terima kasih telah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.